Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha'. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Betul? Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Laisa ora ana iku alaika wajib ing atase sira apa hudahum nuduhake musyrikin. Tidak ada kewajiban bagimu memberikan petunjuk. Ain nasa tegese menungso ila dukhuli maring mlebu fil islami ing dalam Islam. Innama alaika iku angin pestine iku wajib ing atase sira al balaghu utawi nekaake. Walakinnallaha lan tetapine Allah iku yahdi nuduhake sapa Allah man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah hidayatahu ing nuduhake man ila dukhuli maring mlebu fihi ing dalem Islam. Jadi ini dalilnya bahwa kita itu enggak ada kewajiban ngasih petunjuk. Yang ngasih petunjuk itu bagaimanapun Allah yang ngasih petunjuk. Tugas kita ngapain? Al-balagh. Cuman ngomongin saja. Dulu saya waktu masih jadi pengurus Anyaran ya, jadi pengurus pondok Anyaran. Jadi itu sampai heran. Ya Allah, dibocah nawakal banget yo. Ya Allah iki juga turu meneh. Sampai kadang saya tuh berpikir piye apa aku ki yang nggak bisa ngasih petunjuk apa gimana toh. Piye? Wis jemput. Piye? Terus piye? Kena enggak dihubungi. Jadi tugas kita itu yang penting ngomongin. Kadang saya tuh sampai meriang. Masih meriang sama nih pengurus Anyaran. Aduh, ngurusi santri banyak nakal, diomongin ngeyel, bahkan dikasih tahu malah motorku sing digembesi. Boleh, pokoknya luar biasa. Sampai saya tuh mikir, ya Allah, saya ini salah apa toh kok? Apa aku caranya masih salah, caranya kurang bener? Kok nggak dapat petunjuk? Udah kurang apa aku ini? Sampai bilang gitu kan. Ternyata ada dalil, laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan kewajibanmu ngasih petunjuk. Tugas kita itu cuman al-balagh, ngomongin aja. Urusan dia nanti ngikut apa enggak, ya itu urusan dia. Itu. Penting nek kancane turu gugah ae. Masalah dia tanya apa enggak, ya itu kewajiban. Tugas kita ngomongin, jangan sampai kita ngomong gini. Pak, aku udah ngomongin berkali-kali enggak mempan. Oh itu, ya itu bukan tugasmu. Tugas kita tuh tetap ngomongi. Entah dia nanti ngikuti apa enggak, ya urusan dia toh. Jadi jangan pernah keluar ucapan karena Nabi Muhammad lu pernah kayak gitu. Cara kasarnya kayak gini, kayak kita, ya Allah,
Itu kurang apa loh, tak omongnya pakai gak mempan loh. Nah, Nabi Muhammad bilang kayak gitu. Kanjeng Nabi dijawab sama Allah, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, bukan tugasmu ngasih petunjuk itu. Yang ngasih petunjuk itu aku, Allah, walakinnallaha yahdi man yasha. Jadi enggak usah. Jadi pikirannya jangan dibikin beban. Pokoknya tugas kita adalah misalkan punya anak nakal atau adik nakal, ya pokoknya didik terus pokoknya. Kok dia masih tetap nakal, ya anggap aja Allah belum ngasih petunjuk, udah gitu aja mikirnya. Nanti kalau mikirnya gimana tuh ini udah kesana masih nakal aja mikirnya, kan jadi pikirannya beban, ya kan? Jadi pikirannya beban. Yang penting tugasnya sampai kapanpun terus ngomongin, gitu aja. Tugasku cuman mentok sampai ngomongin, dah aja. Nanti Allah yang ngasih petunjuk. Kalau belum ngasih petunjuk ya enggak, sampai kita memprengin mulutnya sampai mendidih, ya enggak. Kalau Allah enggak ngasih petunjuk ya enggak akan bisa. Para nabi itu kurang apa coba kalau dakwah. Nabi Nuh sampai direwangi umur dikasih sampai 900-an tahun. Dakwahnya nabi itu jelasnya lebih hebat daripada Dewi itu. Igur entuk orang ngasih 100 loh pengikutnya. Kurang apa jauh. Bukti bahwa petunjuk itu Allah yang ngasih, bukan kita. Kita tuh tugasnya cuman ngomongin saja. Wa ma tunfiqu lan ora nyedekahake sapa sira. Wa ma utai barang salah ya. Wa ma utai barang tunfiqu kang nyedekahake sapa sira kabeh min khairin saking kebagusan malin tegese bondo fali anfusikum mongko manfaat maring awak sira li anna sawabahu krana sak temene ganjarane tungfiku iku laha kedue fali anfusikum. Dan apa yang kita sedekahkan itu melainkan akan kembali ke diri kita sendiri. Artinya kita itu sudah berbuat sedekah 100.000 itu bukan berarti hilang dari kita, enggak, justru kekal. Justru itu untuk diri kita sendiri. Berbuat baik itu bukan karena kita ngelihat orangnya lah ya. Misalkan kalau orang yang udah orang pinter, ini orang pinter lah ya. Orang pinter itu berbuat baik itu nggak pandang bulu dengan siapa. Dengan anak nakal pun, dengan orang yang jahat sama kita, kalau kita tetap berbuat baik, berarti memang kita itu orang pinter berarti. Kalau masih bodoh itu begini. Kalau ada orang bersikap bodoh, bersikap nganiaya kita, bersikap buruk sama kita, terus kita ngikut bersikap buruk, berarti masih bodoh kita itu. Artinya kebaikan itu akan kembali dengan diri kita sendiri. Kalau misalkan ada orang buruk sama kita, terus kita baikin, nanti dia jawab, ya kamu tuh tak jahati kok malah balas baik itu kenapa? Ya dia jawab, saya tuh berbuat baik sama kamu itu bukan urusanmu, urusannya sama Gusti Allah. Ini jalani perintahnya Gusti Allah, bukan urusanmu, gitu. Aku nggak ada sama urusanmu, urusanku itu sama Gusti Allah, karena perintah Allah berbuat baik dengan siapapun. Tuh. Tapi angel ya, angel. Kadang saya punya gitu, ketemu orang yang jahat dia, nggak ganti dijahati. Gitu. Wa ma tunfiquna lan aja nyedekahake sapa sira kabeh. Aja nyedekahake sapa sira kabeh. Jangan sedekah kecuali illa batigha awajhillahi, kejaba amrih ridhone Allah. Harus jangan sedekah melainkan niatnya karena Allah. Kalau niatnya yang lain mending enggak usah. Mas, nih tak kasih duit ikhlas lillahi ta'ala, tapi jangan lupa ya coblos saya kampanye, coblos saya nomor 1.
dari DPR, calon DPR Mesuji, partai PKB. Nah ini namanya sedekah tapi ada maunya. Ai sawabihi tegese ganjare Allah, la ghairihi ora liyane Allah, min a'radid dunya saking pira-pira banda dunya. Khobarnya iku kalam khobar bimakna nahyi kelawan maknane nyegah. Wa ma utawi barang tungfiku kang nyedekahake sapa sira kabeh, apapun yang kalian sedekahkan min khairin saking kebagusan, yuwafa iku yuwafa den nuhoni ilaiku maring sira kabeh apa jazauhu balesane ma wa antum utawi sira kabeh iku la tuzlamuna ora den nganiaya sapa sira kabeh. Ini dalilnya kalau kita bersedekah wa antum la tuzlamun, kita tidak akan teraniaya. Makanya as-shadaqatu lidaf'il bala gitu ya. Orang yang jahat pun dengan kita, kok kita kasih, kita sedekahin, dia akan terenyuh loh. Makanya dakwah itu paling cepet nek urusan nek nganggo harta. Jangan sampean ada ya gini, misalkan sampean dibegal nek begal ngomong Lampung ya begal. Terus ya biasanya orang begal itu mesti ya orang butuh toh. Iya kan ya. Terlepas dia itu sifatnya jahat, terus caranya yang salah, ya itu urusan dia. Tapi kan orang begal pasti butuh kan, ekonominya lagi sempit kan. Ya udah, kalau orang begal itu coba aja, kalau kita dibegal terus kita punya duit lah, Mas jangan ambil motor saya, udah nih tak kasih 5.000, pergi ya kira-kira. Kayaknya gelem lungo. Orang itu akan mudah menerima ketika itu bentuknya harta disedekahi. Makanya kalau zaman sekarang itu dakwah paling cepat itu dengan cara bilmal, dengan cara kaya. Makanya zaman sekarang itu kiai itu suge-suge, ya enggak? Saya melihat kiai bisa suge-suge, mobilnya Pajero, Bu. Kiai saya itu mobilnya tadi waktu saya zaman nyuper masih Innova, bahasan saya udah boyong malah ganti Pajero saiki. Waduh, orang ngerasa nih Pajero aku, orang tahu rasanya Pajero aku. Mentok Innova, Alphard orang tahu. Jadi kalau misalkan zaman sekarang itu memang dakwahnya dengan harta cepet. Beda zaman dulu, zaman para wali songo itu kan lagi tenarnya dengan ilmu kanuragan gitu ya. Makanya para wali dulu akhirnya yang dianugerahi Allah bukan harta tapi ya ilmu juga, pinter ilmu kanuragan lah ya, nggak tetes baco yang zaman dulu atau zaman penjajah Jepang juga ya gitu, orang dikasih amalan biar lawan Jepang tembak nggak mempan, bacok nggak mempan. Nah sekarang udah nggak butuh kayak gitu, ilmu kanuragan tinggi ngopo, nggak tedas bacok lah nggih ngopo. Emang kalau kita nggak tedas bacok terus kita ceramah mau mudah diikuti, nggak mesti. Kayaknya malah belum dijengkeli kalau zaman sekarang itu. Kalau ada orang tahu kita, wah, wih loh Mas David, jarane nggak tedas bacok. Langsung kayaknya gelem dinganu deh, gelem dimusuhi malahan. Ya aja lah, sok kita cegat. Kalau zaman dulu enggak, saya dengar Mas David itu ahli ini ilmu rawarontek misalkan, ilmu meragah sukma misalkan. Saya pengen belajar sama dia.
Nah akhirnya pas datengin, saya mau berguru dengan anda loh, malah ngono toh, malah berguru dengan anda. Akhirnya diwarai ngaji. Syaratnya apa? Syaratnya gampang, kayak ngaji dulu, sholat dulu. Nah zaman dulu kayak gitu. Nah sekarang zamannya udah nggak bisa kayak gitu, kudu sugih saiki. Nanti biar dakwahnya enak. Wama tong tungkosuna ora den suda sapa sira kabeh. Tidak dikurangi minhu saking khair syai'an ing suwi-wiji. Harta yang kita sedekahkan tidak berkurang sedikit pun. Gur kasap mata tok kayaknya berkurang, duitnya berkurang. Tapi justru bertambah. Wal jumlah tadi utawi jumlah loro iku takkidun ngukuhake, menguatkan, takkid lil ula mari jumlah kang awal. Lil fuqara illadzina usyuru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'afuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Lil fuqara'i iya po a lil fuqara'i apa a lil fuqara'i iku kedhe wong fakir. Guna kok lil fuqara'a salah kita tuh. Tapi secara nahwu kalau lil fuqara'a salah ya. Karena udah ada alnya. Kalau gak ada alnya fuqara'a gitu. Isim ghairu musyarif pakai taknis mamdudah. Tapi ada alnya enggak jadi lil fuqara'i. Khobar mubtada'in yaiku khobar mubtada. Mahdhufin kang den buang. Ai shadaqatu tegese lafat as-shadaqat. Alladzina rupane wong akeh. Sedekah itu diperuntukkan untuk orang-orang fakir. Fakir itu bahasa Arab. Artinya butuh. Nah, lagi butuh, orang-orang yang butuh. Oh syira kang den keker sapa alladzina fi sabilillahi indalem ngluhurake agamane Allah. Kayak kita ini lagi di jalan fi sabilillah. Yang kalau pas malam takbir ada yang dapat zakat fitrah? Dapat ya. Gitu. Walaupun sampean sugih ya tetap entuk toh. Atas nama sabilillah. Orang-orang yang lagi berjalan di jalan Allah. Aya khasabu tegese ngeker sapa alladzina anfusahum ing awak dhewe ni alladzina alal jihad diingatase jihad. Kita lagi jihad. Jihad itu tergantung zaman. Kalau jihadnya zaman dulu, zamannya Jepang, jihadnya apa? Ya perang. Makanya ada santri suruh ikut perang kan? Akhirnya sekarang diadakan hari santri. Nah kalau jihad sekarang ngapain? Masuk perang? Perangi siapa? Kalau jihadnya santri sekarang tuh ngapain? Jihadnya adalah hafalan, ngaji, pokoknya di pondok, melawan hawa nafsunya, ngelih, ya diempet, mandi ngantri, bahasan ngelih, enek panganan, sayure, kacang, anyep pisan. Wis cocok. Jihad tenanan iki. Luar biasa. Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan jihad, maka tiada balasan kecuali ilal jannah. Kecuali ada surga. Nek sampean mati ning pondok luar biasa tenan. Nek sampean mati ning pondok luar biasa betulan. Mulia. Nanti nggon cah pondok kok mati ning pondok, itu mulia banget. Bahkan kalau di Darul Akmal
Kalau keluarga dalamnya itu ya menawarkan dimakamkan di di pondok. Tapi kalau rumahnya deket ya, kalau keluarganya minta jangan di pondok. Kan biasanya kan orang tuanya ya pengen nyanding makam toh. Dulu ada karena rumahnya jauh, Bengkulu, kayak wafat. Jadi saya waktu itu yang nyupir, saya lihat langsung, ya kondisinya jernih sih pingsan. Saya lihat langsung kok putih mas aku. Bawa ke rumah sakit, sampai rumah sakit. Nah, saya nunggu di luar. Nah, diperiksa bahwa renek ikinya, tidak ada detak jantungnya, udah nggak napas. Ya aku ngecek rawani toh, cewek wedok santri putri. Di rumahnya Bengkulu. Udah akhirnya dimakamkan di sana, di pondok. Wafat di pondok luar biasa. Nek meriang gak usah balik. Mati ning pondok. Piye siap. Nanti orang pasti nggak perlu ngomong-ngomong. Orang pasti ngelihat, ya Allah cah pondok mati. Cek ngaji. Cek ngopo modhe ninggale. Cek ngaji tafsir. Ninggal. Tapi ya sing ngape juga. Matine cek pas ngopo? Pas gosok sendal kesandung. Aduh, repot. Matine ngopo? Ngerokok watuk ninggal. Iya iki. Ya makanya ngati-ngati tuh. Makanya kita tuh nggak tahu kapan mati nih. Makanya jangan aja aneh-aneh. Pas ngerokok kok mati piye? Mati ini dalam keadaan ngerokok. Pas gosok sendal ndelalah mati. Nazala temurun apa ayat lil fuqara alladzina usyiru ila akhirih fi ahli sufati en dalem mertelaake wong kang ahli sufah. Ahli sufah itu orang-orang yang senengannya itu diserambi Masjid Madinah. Masjid apa namanya Madinah? Masjid Nabawi, Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Jadi orang-orang yang senengannya diserambi masjid. Iku wahum utawi ahlus sufah. Iku arba'u mi'atin 400. Minal muhajirina saking sahabat muhajirin. Ada pada waktu itu ahlus sufah ada 400 orang dari golongan muhajirin. Arsadu kang nyawisake sapa ahlus sufah li ta'allumil Qur'ani maring ngaji Al-Qur'an. Kalau di pondok-pondok itu biasanya tempat yang paling menyenangkan tuh serambi masjid. Adiran di masjid. Nanti mudah mohon doanya nanti biar lekas bikin musola. Nanti musolanya kita desain nggak pakai tembok. Yang temboknya cuma bagian depan aja. Di kelilingnya plong. Jadi nggak perlu pakai kipas. Nah debu ya. Wah harum ya pas kemarau. Debu tak tapi. Kalau ada dana kita rencana mau buat musola. Wal khurujilan metu ma'asaroya sartane pira-pira prajurit la yastati'una ora kuwasa sapa ahli sufah dorban ing lunga safaron tegese lunga fil ardi ing dalem bumi
Ahlus Sufah itu tidak bisa kemana-mana. Kenapa? Litijarati krono dagang, wal ma'asyilan, golek pengupo jiwa, lisulihim krono sibuke ahlus sufah, krono sibuke alladzina anhu saking lunga bil jihadi kelawan perang. Setelah mereka itu gak ikut perang, tapi karena juga jihadnya ya jihad untuk keluarganya, kondisinya miskin, dagang. Biasa buhum kang nyono ing aladina sapa al jahil wong kang bodoh bihalihim kelawan tingkai aladina alniya ing pira-pira wong sugih minata afufi saking reksa penyuwun. Lah orang-orang yang miskin-miskin itu yang nggak berangkat perang, jihadnya pada waktu itu kan perang, mereka ngapa nggak ikut? Sibuk dagang, sibuk nyari kebutuhan untuk keluarganya. Kalau berangkat perang, zaman dulu tuh perang tuh lama-lama tuh kan, sampai 3 bulan kan di Khalasah itu, sampai berbulan-bulan. Lah kalau misalkan pergi ikut perang, keluarganya gimana, anaknya gimana? Tapi hal itu dianggap bodoh sama orang-orang sahabat-sahabat yang sugih-sugih. Makanya ayat ini turun seperti itu untuk menyangkal ucapan orang sugih-sugih itu yang menganggap wae jihad malah gak gelem mangkat. Makanya ya kita juga nggak bisa menyalahkan orang yang nggak mau mondok misalkan. Kon mondok angel banget loh. Kita nggak tahu, kita lihat mungkin dia nggak pengen mondok tapi ternyata punya ibu yang sudah stroke, ayahnya juga sudah stroke atau gimana. Jadi dia punya tugas untuk mengurusi orang tuanya, bisa jadi. Jadi jangan dianggap nggak belum mondok. Ya kita lihat dulu. Jangan anggap semua yang nggak mau mondok itu orang bodoh. Aili ta'afifihim tegese ngreksone aladina anisu ali saking nyuwun. Meminta-minta itu haram ya. Jangan meminta-minta. Wa tarkihilan ninggal nyuwun. Ta'rifuhum weruh sapa sira ing aladina. Weruh sapa sira ing aladina ya mukhatabuhi mukhatab, orang diajak bicara. Bisi mahum kelawan tengere aladina. Alamatihim tegese tengere aladina. Minat tawadu'in saking andap asor. Ciri-ciri orang yang andap asor, rendah hati. Wa asaril jihatilan labetik kangelan. Orang miskin tapi gak pernah minta kerja, makanya dia rela gak berangkat perang demi menghindari keluarganya untuk meminta-minta. Jangan jadi pengemis. Biasa kalau ditakdir miskin ya berusaha anti sama minta-minta. Pokoknya ya seadanya rezeki yang diterima. La yas'aluna ora nyuwun sapa aladina annasa ing manungsa syai'an ing suwi-wiji fayal khifuna mongko cuwet-cuwet sapa aladina ilhafan teges kelawan maksa temenan. Tidak cuat-cuat kuwi ya maksa-maksa ya, enggak ngeluh-ngeluh pokoknya maksa. Orang miskin-miskin itu ya walau pengen jane ya pengen berangkat perang tuh ya pengen.
Mungkin seliling kita tuh ya banyak anak yang pengen mondok tuh ya pengen banyak, tapi mungkin karena kondisi. Aila soala tegese ora ana nyuwun iku maujud lahum kedue alladzina aslan babar pisan falaya kau mongko ora tuniba minhum saking alladzina apa ilhafun bola bali njaluk wa huwa utawi ilhaf iku al ilhaha njaluk bola bali njaluk atau gampang jalukan misalkan gitu anti ya bisa punya anak punya adik dilatih untuk anti meminta-minta dilatih belajar memberi gitu. Wa ma tunfiqu lan lamun sedekah sapa sira kabeh. Lamun sedekah sapa sira kabeh min khairin saking kebagusan. Fa innallaha mangka satemene Gusti Allah bihi kelawan khair iku alimun ngudaneni. Allah Maha tahu apa yang kita sedekahkan. Famujazin mongko iku zat kang bales alaihi ing atase khair. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dene alladzina utahe wong akeh yunfiquna kang nyedekahake sapa alladzina orang-orang yang bersedekah amwalahum ing bandane alladzina orang-orang menyedekahkan hartanya bilaili ing dalem wengi wan nahari lan awan pagi malam selalu bersedekah karena merasa harta yang diterima itu bukan semata-mata karena hasil jerih payah kita tapi murni dari pemberian Allah. Jadi jangan pernah merasa kita dapat uang hasil jerih payah kita. Yang jerih payah saja belum mesti dapat duit ya. Yang becak dari pagi sampai sore, yo dapatnya segitu-gitu. Giliran ada orang kerja cuma 1 jam 2 jam, gajinya gede. Itu artinya memang rezeki itu Allah yang memberi. Sirron hale samar, sedekah tapi samar. Buka lemari kancane, lebokne duit 5.000. Oh. Aja swali buka lemarine nek duwite jiko. Nah itu namanya sedekah siri. Amin harus nggak ketang seumur hidup sekali, kudu pernah lah ya, kudu pernah. Nggak ketang seumur hidup sekali, sama sedekah apa? Wa ala niatan lan ngedeng. Nah, ngedeng itu menampakkan, bukan berarti pamer ya. Falahum mongko iku kedue alladzina ajruhum utawi ganjarane alladzina inda rabbihim mungguwe pangerane alladzina dan mereka akan mendapatkan pahala dari Allah wala khaufun lan ora ana wedi iku maujud alaihim ing atase alladzina dan orang-orang yang menyedekahkan hartanya tidak akan punya rasa khawatir, rasanya diberi ketentraman. Seneng lah ya, kita tuh kalau ngasih orang ngasih hawanya seneng. Walahum lan ora utawi alladzina iku yahzanuna sedih sapa alladzina sing jek sedih jajal traktir kancane. Mari kok. Sing jek galau jajal traktir kancane. Jadi lewat jalur langit. Selain kita cari solusi kenapa kok sedih, kenapa kok galau, kita coba juga dengan jalur langit. Ayo sedekah kancane, ayo ngene Bu Endang.
Semakola walon bisa. Maulaya sholli wa sallim